Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami terus dilatih untuk hidup dengan berjubahkan kebaikan, kebenaran, dan kerendahan hati. Di dalam Engkau, kami percaya bahwa karakter Kristus, karaktermu menjadi bagian dalam hidup kami, dan kami mau terus mengalami proses-proses kehidupan itu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua termasuk pada hamba-Mu. Karena firman-Mu adalah kehidupan, maka hidupilah kami dengan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini kita masih tetap bertemakan dalam bulan ini tentang mempraktekkan kerendahan hati. Nah, tentunya mempraktekkan kerendahan hati bukan hanya sekedar teori, wacana, atau itu merupakan sebuah slogan biasa. Tetapi yang namanya mempraktekkan sudah jelas melakukan langsung. Sudah jelas saudaraku langsung berjalan. Nah, artinya tinggal berjalan menghadapi proses-proses yang akan kita hadapi dalam kesulitannya, dalam ketentuannya. Nah, mari kita lihat dulu saudaraku di dalam di dalam 1 Petrus pasal 5 bagian akhir dari ayatnya ini, 1 Petrus 5 ayat 5. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu terhadap seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Beberapa waktu lalu saya pernah membahas tentang Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, saudara coba perhatikan saudaraku pada kalimat ini. Dan kamu semua, artinya orang-orang percaya, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Artinya rendahkanlah dirimu bukan berarti kita menjadi minder satu dengan yang lain. Tetapi rendahkanlah dirimu itu merupakan sebuah menyederhanakan diri kita satu dengan yang lain. Artinya bukan berarti di depan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, kita ingin menonjol lebih daripada mereka dan merendahkan mereka. Tetapi kita mempunyai sebuah level yang sama. Mungkin kita punya kelebihan-kelebihan secara personal. Mungkin kita punya keuntungan, kita ini lebih kaya, lebih punya uang. Mungkin kita punya kelebihan, kita ini lebih pintar, lebih berpendidikan. Mungkin kita punya kelebihan lebih putih kulitnya, lebih bagus badannya, lebih besar gendut badannya, lebih tinggi badannya, atau lebih pendek. Saudara, itu semua hal-hal yang physically atau hal-hal yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Tetapi terhadap sesama kita, biarlah kelebihan-kelebihan itu kita yang menyadari. Tetapi terhadap teman kita, orang-orang di sekeliling kita, teman-teman di gereja kita, mari kita membuat diri kita sesederhana mungkin, setara dengan mereka. Jadi rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sederhana itu Bapak Ibu Saudara firman Tuhan. Nah, bagaimana kita mau mempraktekkan kerendahan hati ini? Nah, minggu ini kita sedang membahas tentang mengenakan kerendahan hati. Coba saudara kita baca di dalam Kolose pasal 3 ayat 12. Firman Tuhan berkata begini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Saudara perhatikan baik-baik. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, kita ini adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia. Tuhan pilih kita dari semua manusia yang ada di bumi ini.
Tuhan tentukan kita bisa percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, susah loh orang untuk percaya Tuhan Yesus. Tetapi jika kita bisa percaya sama Tuhan Yesus, itu adalah kasih karunia tersendiri. Nah, setelah kita dipilih menjadi orang-orang pilihannya, kita diberikan kasih karunia, anugerah untuk bisa percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, bukan berarti kita menjadi orang yang hidupnya selfish, saudara buat diri kita sendiri. Tidak, saudara. Atau menjadi orang yang sombong, oh saya masuk surga, yang lain masuk neraka. Saudara, konsep kerajaan Allah bukan itu. Saudara, saya ingat kata pendeta senior kita, Pak Roni Daud Simeon dari gereja lokal GBI Rock. Saudara, kerendahan hati adalah budaya kerajaan. Kerendahan hati, saudara, itu adalah sesuatu yang harusnya tidak perlu kita pikir lagi. Itu sudah budaya. Jadi udah pasti otomatis bisa kita kerjakan. Nah, bagaimana caranya untuk sudah otomatis kita bisa kita kerjakan? Kenakanlah kerendahan hati itu, saudara. Sebagai orang yang dipilih dia, sebagai orang yang dikasihi dia, saudara. Kenakan belas kasihan, kenakan belas kasihan, kenakan kemurahan, kenakan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi yang namanya belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran tidak perlu mikir-mikir lagi untuk kita lakukan. Sudah otomatis bisa kita lakukan. Karena apa? Benihnya udah ada, inside out. Nah, saudara, saya tertarik dengan kata kenakanlah. Ya, kenakanlah artinya memakai, seperti memakai jubah. Jadi kita punya identitas menggunakan jubah, ya, memakai sebuah seragam uniform. Salah satu yang dicirikan seorang dari anak-anak Tuhan yang dipilihnya adalah ketika mereka menggunakan jubah ini, saudara. Apa itu? Bukan baju yang melekat, tetapi saudara ada sebuah baju spiritual. Ada sebuah, saudaraku, sesuatu yang dikenakan supaya kita bisa lihat dan orang-orang lain sekeliling kita bisa melihatnya. Yaitu apa? Jubah yang namanya belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan. Sama seperti seorang tentara, kalau saudara dia memakai seragamnya, maka kita bisa lihat ini seorang tentara. Dan seorang tentara yang memakai seragam tentara sudah pasti dia punya kecakapan-kecakapan, kemampuan-kemampuan ketentaraan. Amin. Nah, kita semua hari ini dilatih untuk mulai bergerak, mempersiapkan diri di hadapan Tuhan menyambut kedatangannya dengan kerendahan hati. Coba kita lihat, saudaraku, definisi sederhana aja. Saya cuma mau kasih tahu begini. Definisi kerendahan hati itu adalah sikap yang menyadari diri sendiri secara realistis, keterbatasan kemampuan diri, dan tidak menjadi sombong. Jadi hidupnya realistis, ya, dan juga yang menyadari kalau bukan Tuhan, saya nggak bisa. Kalau bukan Tuhan, saya nggak mampu. Kalau Tuhan, kalau bukan Tuhan, kalau Tuhan tidak memberikan, saya nggak punya apa-apa. Jadi saudara, orang ini yang memiliki sikap rendah hati ini, dia menyadari keterbatasan dirinya. Kalau dia bisa, itu bukan karena kemampuan dia. Pasti ada Tuhan. Kalau dia sukses juga bukan semata-mata karena perjuangannya sendiri. Ada Tuhan, ada orang tua, ada orang-orang yang mendukungnya. Inilah orang-orang yang mempunyai sikap rendah hati itu. Amin. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, dalam minggu ini kita mau latihan sama-sama. Kita mau praktek sama-sama. Bagaimana mempunyai kerendahan hati ini. Mari kita pakai jubah kita sama-sama. Coba ikuti saya. Pakai jubah kita. Ya. Nah, kita mau lihat, saudara, ada ciri-ciri
kerendahan hati. Banyak sekali, banyak orang bisa mendefinisikan kerendahan hati. Orang bisa kasih ciri-cirinya ini, itu, dan yang lain semuanya. Dia bisa kasih tahu indikatornya ini, itu. Tapi kita mau lihat begini, saudara. Salah satu ciri indikator orang yang mempunyai kerendahan hati. Yang pertama, saudaraku, adalah dia bersikap tenang. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Dan belajar, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, kata firman Tuhan. Jadi salah satu indikator, ya saudara, yang menjadi ciri indikator dari orang yang memiliki kerendahan hati, yang sedang memakai jubah kerendahan hati, saudara, dia ini bersikap tenang dalam menghadapi apapun dalam sepanjang kehidupannya. Nah, saudara, orang yang seperti ini, orang yang punya sikap tenang seperti ini, dia tidak panikan. Kenapa? Karena dia percaya. Karena bukan dia yang sedang menghadapi banyak hal, dia akan melibatkan Tuhan. Semua itu milik Tuhan. Tiba-tiba saudara, ekonomi sekarang inflasi yang naik, terus ada kenaikan biaya impor, mulai terjadi PHK di mana-mana, dolar melambung tinggi. Saudara, dia tenang. Karena apa? Karena pemilik kehidupannya bukan dia. Dia hanya bisa berserah kepada Tuhan dan mengerjakan apa yang Tuhan katakan. Dia tidak panik, dia tidak takut, dia tidak khawatir. Justru dalam gelombang yang besar, dalam badai, dalam tekanan, dalam situasi yang tidak mengenakan, dia bisa belajar banyak hal. Dia bisa membuka paradigmanya dan belajar hal-hal yang baru. Saudara, suatu hari saya naik mobil, eh, salah satu mobil taksi online, ya, naik taksi online, dan saya ngobrol-ngobrol sama supirnya. Ketika saya tanya, ngobrol, dan yang lain, sebelum menjadi supir taksi online ini, Bapak kerja apa? Dia bilang, saya punya beberapa toko, saudara, beberapa toko atau outlet di Roxy, Mas. Dan ketika terjadi pandemi, Pak, Corona, tutup, Pak. Kami nggak siap pada waktu itu. Tutup omset, kami terjun bebas, Pak. Terkapar, kami terbelit utang, dan yang lain semuanya. Akhirnya, Pak, kami jual aset kami jual barang kami, itu pun juga susah sekali. Dan kami jual murah. Akhirnya saya coba belajar bagaimana itu jualan secara online. Saya coba lakukan di rumah jualan online, jualan masakan, dan saya akhirnya sekarang saya punya sedikit modal, saya narik mobil taksi online, dan saya punya beberapa motor, saya sewakan, saya beli satu lagi mobil saya. Saudara, dalam keterpurukannya, dia tenang supaya dia bisa berpikir dan membuka paradigma baru dan belajar hal baru. Itu orang yang rendah hati. Jadi hari ini coba kita belajar. Walaupun ada kepanikan dalam dunia kerjamu, dalam dunia usahamu, dalam rumah tanggamu, dalam mendidik anak-anakmu, dalam apapun dalam kehidupan kita yang kita sedang hadapi hari ini nih, coba dulu tenang, kuasai diri kita, kendalikan bahwa ada Tuhan yang mampu menghandle semua itu. Amin. Hal ini juga sedang saya lakukan hari-hari ini. Kita semua sedang lakukan bagaimana merendahkan hati, mempunyai sikap yang tenang. Karena gerasak busuk tidak akan membawa segala sesuatunya lebih baik. Lebih baik kita tenang, lebih baik kita diam, bisa berdoa, andalkan Tuhan, rendahkan dirimu, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, dan rendahkan, sederhanakan dirimu di hadapan rekan-rekan yang lain. Amin. Bersikap tenanglah. Itu salah satu ciri indikator dari seorang yang memiliki kerendahan hati. Yang berikutnya, yang kedua, adalah sederhana. Ya, tadi tenang. Saudara, saya cuma mau jelaskan begini tentang kembali ketenangan. Tidak ada
seorang pelaut yang handal, ya, kalau dia tidak pernah melewati badai. Jadi pelaut yang hebat itu selalu dicetak melewati laut yang bergelora. Nah, itu tadi pelaut-pelaut seperti itu bersifat tenang dalam menghadapi badai. Nah, yang kedua adalah sederhana. Ciri indikator yang kedua adalah sederhana. Orang yang rendah hati itu sederhana. Amin. Ah, sederhana di sini maksudnya apa? Ya, orang yang berintegritas itu adalah orang yang sederhana. Dia tidak melebih-lebihkan sesuatu, dia tidak mengurangkan apa yang ada, dia tidak lebay, dia juga tidak memasang sadness, tidak memasang wajah sedih. Saudara, dia hidupnya berintegritas. Firman Tuhan berkata, kalau iya katakan ya, tidak katakan tidak. Apa yang ada pada diri kita, ya itulah dia. Jadi orang yang sederhana artinya begini, pikiran dan perkataan serta tindakannya adalah sama. Itulah orang yang berintegritas. Jadi dia tidak lebay, dia tidak terlalu saudaraku eh, mengekspos sesuatu berlebihan, cukup tenang dan sederhana. Integritas. Kemudian orang yang sederhana ini maksudnya apa? Jujur dan tulus apa adanya. Ya, tidak menutup-nutupi sesuatu dan apa adanya. Berani berintegritas. Nah, orang-orang seperti ini, saudara, adalah orang yang mempunyai kerendahan hati. Nah, biasanya juga orang yang sederhana yang memiliki kerendahan hati seperti ini, dalam proses perjalanan hidupnya, dia siap untuk dibentuk. Dia siap mengikuti perubahan. Dia siap untuk menghadapi dirinya sendiri dibanding apa yang ada di luar dirinya. Jadi ketika keadaan berubah, dia siap untuk mengikuti perubahan. Dia, saudara, bisa mengantisipasi perubahan. Dia tidak mempertahankan egonya, dia juga tidak akan mempertahankan, saudara, ambisinya, prinsipnya. Dia bisa melihat di sini. Nah, ketika terjadi perubahan, maka dia memiliki kerelaan untuk berubah. Mungkin saudara tadi punya gaya hidup tinggi. Mungkin saudara tadi punya harta yang banyak. Namun ketika terjadi masalah, terjadi penurunan, pengurangan dari ekonomi saudara, mari ikuti itu. Turunkan standar hidup saudara. Yang tadinya saudara bisa memakai mobil kemana-mana, mungkin saudara rela kehilangan mobil untuk dijual dan menjadi modal menutupi utang. Seperti itu, dia siap untuk hidup sederhana. Nah, masalahnya banyak orang yang sedang jatuh tetapi tidak siap untuk hidup sederhana. Yang ketiga, saudara, adalah lemah lembut. Rendah hati sudah pasti dia mempunyai indikator dari sikap yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut berbeda dengan orang yang lemah lunglai, itu karena sakit, saudara, atau orang yang lemah gemulai, nah itu beda lagi, saudara ya. Tetapi lemah lembut di sini adalah sikap kita memandang orang lain, orang sekeliling kita. Saudara, orang yang lemah lembut ini pasti dia menghargai, ya, menghargai orang yang memandang tentang kita, menghargai orang lain di sekeliling kita. Jadi kalau orang kasih masukan kepada kita, orang mendidik kita, mengajar kita, bahkan orang mengkritik kita, kita ini siap untuk menerimanya. Ketika mungkin kita sedang mendengar, berbicara, berkomunikasi, rapat, berdebat, kita harus menghargai pandangan orang lain. Mungkin kita sedang dikoreksi, kita sedang dievaluasi, kita sedang diberikan masukan, kita sedang dididik, diajar. Kita harus siap menerima itu, bahkan siap juga jika ada dikritik. Saudara, kalau masih ada orang yang mengevaluasi kita, kalau masih ada orang yang mengkritik kita, berarti kita masih diperhatikan oleh orang itu. Bersyukur saudara, kalau saudara menerima sebuah kritikan. Amin. Nah, orang yang lemah lembut ini juga salah satu indikatornya apa? Dia ini pemaaf.
mudah mengampuni, lemah lembut saudara, gampang mempunyai kemurahan untuk memberikan maaf. Yang keempat, ciri keempat saudara, adalah respect. Ya, saudara, saya pakai bahasa Indonesia aja, respect. Ya, artinya menghargai dan tidak meremehkan orang atau peristiwa. Dia melihat sesuatu yang kecil, oh ini penting. Ya, bahkan ketika ada orang sedang berbicara pada dia, dia akan hentikan aktivitasnya untuk mendengarkan orang yang sedang berbicara. Nah, makanya orang ini punya respect, saudara. Nah, mampu berespon benar. Jadi bukan soal benar atau salah. Ketika kita melakukan sesuatu menurut kita sudah benar, tapi menurut orang lain itu salah. Nah, saudara, bukan kita mempertahankan ego kita. Ini benar, menurut saya ini benar. Tapi kalau menurut orang lain itu salah, coba kita berespon dengan baik. Coba kita lihat apa asumsinya dia, apa pengertian dia. Kalau mungkin dia salah, kita bisa jelaskan. Nah, salah satu orang yang respect adalah menjadi pendengar yang baik. Jadilah pendengar yang baik buat istri, suami, anak-anak, orang tua. Karena begini, saudara. Jika saudara mau dihormati, hormati orang lain. Jika saudara mau dihargai, hargailah orang lain. Jika saudara mau dilayani, layanilah orang lain. Amin. Respect kepada orang-orang di sekeliling kita. Praktekkan hal ini. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah ramah. Saudara, orang yang rendah hati punya ciri yang kelima ini, ramah. Ramah ini artinya, saudaraku, menegur sapa dan komunikasi. Firman Tuhan berkata, saling mendahululah kamu dalam memberi salam dan hormat. Mari kalau ketemu orang katakan shalom, ya. Komunikatif, kalau sudah menegur sapa, coba tanya, ada komunikasi sedikit, ya. Kemudian saudaraku, ramah ini juga murah senyum. Saudara, dari tadi saya coba berusaha berkhotbah sambil tersenyum. Ternyata sudah pegel juga, capek juga saudara ya, tersenyum. Tetapi inilah, coba kita mau praktek. Berikan senyum, walaupun saudara ada orang yang takut justru ketika kita tersenyum. Nah, tapi nggak apa-apa, coba mulai. Saudara begini, senyuman itu adalah lengkungan kecil di wajah kita yang mengubah suasana. Apapun kondisi kita pada hari ini, bagaimanapun keadaan kita pada hari ini, apa yang sedang kita hadapi hari ini, tetaplah tersenyum. Karena itu akan sedikit merubah suasana hidup kita menjadi sukacita. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Amin. Tersenyum dan memberi salam, shake hand, dan saling menghormati, menghargai orang di sekeliling kita. Amin. Amin. Nah, mari kita praktek, saudara. Dan hari ini, coba saudaraku nanti di breakout room, ya, saudara sharingkan di room saudara masing-masing. Dari kelima ciri kerendahan hati, pilih salah satu poin tersebut yang mau Anda praktekkan hati. Nggak usah lima-limanya, salah satu aja. Tadi saudaraku kita sudah belajar ada eh, tenang, ada sederhana, ada lemah lembut, ada respect, dan juga ada ramah. Yang mana yang salah satu poin aja yang mau kita praktekkan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau ada dalam kami. Dan kami percaya Engkau memberikan kami kekuatan, kasih karunia, dan kemenangan. Untuk kami dapat mengenakan jubah kerendahan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Selamat ke breakout room. Tuhan Yesus memberkati.